Ya, ini judulnya lebih baik jujur saja. Di tengah pertengkaran yang sengit, terkadang terjadi juga saat-saat yang indah, yaitu keterus-terangan apa yang sesungguhnya terjadi, yang selama ini selalu dibungkus dengan basa-basi. Siapapun dalam keadaan marah, maka dengan mudah memuntahkan rahasia dan memamerkan watak asli dirinya. Dengan kejujuranmu, engkau mengaku pernah nikah siri sebagai istri muda. Setelah punya anak satu, engkau dicerai. Lalu 2 minggu kemudian anakmu mati. Setelah itu tidak lagi terjadi saling menegur dan menyalahkan, karena memang tidak perlu ada teguran, sebab semua orang yang sehat pikiran tentu ketika melakukan apapun pasti dalam kesadaran. Hanya saja terkadang kita berpura-pura tidak mengerti ketika masalahnya sangat mengganggu perasaan. Engkau akan tampil sangat indah ketika aku dapat menatapmu secara lengkap, apa adanya dengan segala kebaikan dan keburukanmu. Sekarang aku dapat melihat dengan jelas kemurunganmu tidak lebih adalah disebabkan karena di tengah engkau menapaki kehidupan, ternyata kesedihan kemarin yang pernah engkau alami, kemudian hari ini engkau mengerang kesakitan meratapi kenangan sedih hari kemarin. Kemudian ketika engkau menatap hari esok juga ternyata ada rasa ketakutan, barangkali terjadi seperti hari kemarin. Kalau sudah demikian, pertanyaannya adalah kapan engkau dapat menikmati kehidupan hari ini? Yang sudah terjadi, wahai kekasihku, abaikan saja. Yang penting bila engkau bersalah segera meminta maaf. Percayalah bahwa permintaan maaf itu sama sekali tidak akan mengoyak kehormatanmu. Bahkan aku semakin mengagumi dirimu. Hubungan persahabatan yang selama ini engkau rawat dengan baik, sekarang sudah hancur. Sebabnya karena mereka terlalu sering menyakiti hatimu. Padahal engkau sudah sangat berhati-hati untuk merawat perasaan mereka. Engkau tidak ingin menyakiti siapapun. Kemudian rasa sakitmu tidak menemukan tempat, tidak menemukan tempat persembunyian kecuali menyelinap dalam lorong-lorong hatimu. Untuk itu ke depan, wahai kekasihku, jangan terlalu peduli terhadap ocehan-ocehan mereka tentang dirimu. Lebih baik engkau amati saja apa yang mereka lakukan sehari-hari terhadap dirimu. Setelah topeng-topeng mereka berjatuhan satu persatu, lantas aku melihat engkau tidak lagi punya kepintaran untuk terus berbasa-basi bersama mereka dan untuk melanjutkan persahabatan bersama mereka berdasarkan slogan kedustaan, kepalsuan, dan kemunafikan
yang mereka perankan secara profesional. Sebaiknya segera saja engkau mencari tempat yang sepi dan menyendiri, karena selama ini engkau tidak pernah mendapatkan apapun dari uluran tangan mereka, kecuali setelah engkau berikan DP, down payment, terlebih dahulu yang engkau sayat dari hatimu. Nanti dengan pergantian tahun yang berulang, wahai kekasihku, engkau pasti akan mengalami banyak perubahan. Sangat mungkin terjadi yang dulu engkau benci akan engkau cintai, dan sebaliknya yang dulu engkau cintai dan engkau benci. Engkau akan dapat melupakan semua ketergantungan hatimu, dan kehidupan terus berlanjut sampai nanti engkau akan menjadi pribadi yang baru. Percintaan kita tidak akan berakhir, wahai kekasihku, dengan alasan apapun. Hanya mungkin perlu mengambil cuti sakit dulu beberapa waktu untuk mengobati luka-luka di hati yang masih memar. Selepas itu jangan lagi ada harapan mendapatkan belas kasihan seseorang, karena kebaikan-kebaikan dan saling memberi itu bukan pertukaran kepentingan, melainkan imbal balik penghormatan. Ada sedikit tambahan pemahaman dalam pergaulan bersama teman-teman, sekalipun dalam kesetaraan, akan tetapi diperlukan mesti ada perbedaan. Perlakuan tetapi dalam perlakuan mesti ada perbedaan. Tidak bisa mendapat perlakuan yang sama. Karena sepatu dan topi sekalipun sama-sama kita pakai, ada yang ditaruh di atas kepala dan ada pula yang ditaruh di kaki. Ternyata berbagai kesulitan yang engkau hadapi selama ini, wahai kekasihku, adalah disebabkan karena kebaikan hatimu sangat berlebihan. Cobalah belajar melihat kehidupan ini ibarat satu lawatan perjalanan yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga menjadi suatu kewajiban atas dirimu untuk dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi di tempat yang engkau singgahi. Jika engkau gagal beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru, sehingga engkau lalu mesti menghadapi berbagai kesulitan, perlu juga engkau pahami bahwa ujian hidup yang engkau hadapi bukan semata hanya untuk menguji kemampuanmu menyelesaikan persoalan, tetapi yang paling penting, kesulitan itu sebagai ujian kekuatanmu, sejauh mana kesungguhan hatimu memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Sekalipun andaikan engkau terus mengalami gagal cinta, tidak akan dapat merenggut nyawamu. Akan tetapi engkau akan menjadi bangkai apabila engkau kehilangan kehormatan dirimu. Untuk itu lain kali engkau harus lebih berhati-hati. Apabila engkau telah membocorkan rahasia pribadimu kepada seseorang, seperti engkau telah memberi hadiah berupa sebilah belati, kapan-kapan bisa saja untuk menusuk dirimu. Antara rintihan dan kerinduan yang mendekam di dalam hatimu, ada yang dapat mendorongmu melimpahkan air mata, ada yang dapat mendorongmu untuk menyusun perencanaan masa depan,
Namun demikian, kehidupan akan tetap terus berjalan selagi engkau masih mampu merawat kebesaran hatimu. Selanjutnya, tidak usah engkau habiskan waktu untuk mencari-cari impian yang telah menyengsarakan dirimu. Lebih baik engkau upayakan saja bagaimana caranya di atas kegagalan impianmu dapat engkau bangun lagi impian yang baru. Bagaimanapun aku sebagai lelaki dapat bernapas lega dengan membusungkan kesombonganku, tetapi tetap saja jantungku akan berdegup lebih kencang dan lututku akan bergemetar ketika engkau membusungkan dadamu di hadapanku. Akhirnya, yang paling indah, wahai kekasihku, ketika otakmu diaktifkan kembali untuk berpikir lebih produktif, mencari jalan bagaimana caranya engkau dapat membahagiakan orang yang benar-benar engkau cintai, sekalipun dengan sesuatu yang nampak sangat sederhana sekali. Selanjutnya, untuk merealisasikan impian masa depanmu, mulai saja dengan bangun pagi setiap hari. Tetapi bila engkau hanya ingin sekedar hidup santai, nyaman saja, silakan bersantai di atas tempat tidurmu. Akan tetapi persoalan kehormatan tidak dapat ditawar-tawar sedikit pun. Engkau dituntut harus selalu dapat menjaga kehormatanmu, sekalipun hatimu sampai tercabik-cabik. Aku yakin engkau adalah perempuan perkasa yang pantang menyerah melawan kehidupan ini. Keperkasaan bukan hanya berani maju, tetapi juga berani mundur. Engkau bukan hanya berani untuk maju, tapi juga berani untuk mundur. Sudah jarang sekali orang yang berani mengambil keputusan untuk mundur kembali ke titik awal ketika disadari bahwa jalan yang ditempuh ternyata salah. Kehidupan yang pernah engkau jalani telah banyak memberikan pelajaran kepadamu, sehingga jangan lagi engkau berikan kepercayaan secara membabi buta kepada siapapun. Jangan lagi mengemis belas kasihan dari siapapun. Jangan berharap ada orang yang berbuat dan berkorban untuk dirimu. Tegaklah berdiri di atas kakimu sendiri, wahai kekasihku. Apa yang engkau cintai? Pada masa awal memang terlihat indah, tetapi ketika engkau melihat perlakuan mereka terhadap dirimu, itulah yang akan menentukan kapan harus segera diakhiri. Nanti setelah engkau dapat memastikan keputusan hatimu untuk memilih teman hidupmu yang baru, segera saja engkau sampaikan kepadaku. Hanya saja perceraianmu baru 1 bulan, sehingga engkau harus menunggu 2 bulan lagi baru engkau bisa menikah, karena engkau dicerai dalam keadaan sedang haid. Maka masa idahmu 3 kali sucian. Sementara engkau masih dalam masa idah, belum boleh kawin lagi karena statusmu masih bersuami. Sementara ini engkau masih dalam masa transisi. Sementara aku sedang memikirkan uang untuk mas kawin, biaya hajatan. Tepat bersamaan suara azan subuh menggema dari masjid seberang jalan, pintu rumah ada yang mengetuk. Engkau datang dengan muka kusut masai, membicarakan ajakan mantan suami untuk rujuk kembali. Ku jelaskan seketika, aku mencintaimu, hanya ingin membahagiakan dirimu, bukan untuk memiliki tubuhmu. Engkau terdiam lama, lalu engkau bersungut dengan nada rendah.
Orang tuaku punya tanggungan hutang 2 miliar rupiah. Aku langsung mengerti dan kutegaskan, kulunasi semua hutang orang tuamu. Tapi ini bukan untuk membeli dirimu, melainkan hanya ingin membuktikan bahwa aku benar-benar mencintaimu. Cintaku kepadamu tidak akan pernah berakhir dengan alasan apapun. Setelah itu pikiranku menjalar kemana-mana, menghitung aset yang aku miliki. Rugi. Ada mobil, ada sawah, ada rumah, dan sedikit deposito. Cukup untuk melunasi hutang orang tuamu. Aku bertekad siap merangkak dari bawah lagi, sekalipun harus bersepeda lagi memboncengmu berjualan sayuran di pasar. Bagaimana? Tanyaku lagi untuk meyakinkan. Baik, jawabmu singkat dengan menitikkan air mata. Terima kasih.